Wanita tua ini menjatuhkan dompetnya. Orang yang duduk di sampingnya lihat. Pria itu melihat-lihat kelilingnya, tak siapapun menyadari. Jadi dia telah mengambil dompet itu. Pria ini memandang wanita tua di sampingnya. Pria yang sedang menggendong bayi butuh uang segera. Dia tidak tahu bahwa tindakannya telah terlihat oleh wanita duduk sampingnya. Wanita itu tidak tahu melakukan apa. Ibu jatuhkan dompet. Terima kasih banyak mas. Tindakan pria membuat wanita itu sangat puas. Pria itu sampai sekarang masih belum tahu bahwa tindakannya telah membantu dia tidak ditangkap. Bayi yang dia sedang menggendong tiba-tiba menangis terus. Wanita menyadari bayi itu sedang lapar. Dia mengatakan bahwa dia baru melahirkan namun anaknya telah meninggal. Saya bisa menyusui anak Anda jika Anda mengizinkan. Pria itu khawatir sedikit namun masih berikan anaknya pada wanita itu. Namun pada saat itu, di perahu muncul para polisi. Mereka mengatakan bahwa mereka dapat perintah untuk menangkap seorang pria yang menggendong bayi. Wanita yang sedang menggendong bayi mulai merenung. Pria itu juga sangat panik. Karena bayi ini adalah anak kakak perempuannya. Dia juga generasi lanjut keluarga bangsawan. Namun pada hari kakaknya melahirkan, dia telah dibunuh oleh salah satu selir raja. Wanita jahat itu tidak mengakui kesalahannya. Jadi dia mempersalahkan pria itu. Tidak untuk melakukan apa, dia memutus membawa bayi dan meninggalkan tempat ini. Bangsawan tidak bisa meninggalkan anaknya. Saat ini, polisi tanya wanita apakah inilah anaknya. Suasana sekarang dilema. Wanita melihat ke arah pria lalu jawab. Iya. Inilah anakku. Inilah suamiku. Hal ini telah membantu pria tidak ditangkap. Setelah polisi pergi, pria tanya kenapa dia membantunya. Wanita jawab bahwa ketika dia lihat pria mengembalikan dompet kepada wanita tua, dia telah tahu pria itulah orang baik hati. Kalau kamu menculik bayi ini, aku tahu kamu beralasan. Pria segera mengucapkan terima kasih karena dia telah percayanya. Pada malam hari itu, kejadian yang tidak disengaja terjadi. Dahan pohon tersambar petir, membuat perahu tenggelam. Semua orang jatuh ke sungai. Pria itu sedang mencari bayi. Sebuah kayu memukulnya. Hari selanjutnya, penduduk baik hati telah menyelamatkannya. Namun setelah membangun, dia tidak ingat apapun. Sedangkan, wanita baru bangun, dia mau pergi. Namun dia dengar suara bayi menangis. Wanita mengikut suara menangis dan menemui bayi. Dia tidak melihat pria di mana. Wanita jahat ini mau melakukan apa lagi? Dia tidak mau anak istri pertama merebut properti dari anaknya. Sehingga dia membunuh istri pertama dan anaknya. Untunglah, adik istri pertama telah datang tepat waktu dan menyelamatkan bayi. Dia pikir telah lepaskan. Namun pada saat melepas diri, kejadian yang tidak disengaja terjadi. Bukan hanya hilang bayi, tetapi juga ingatannya. Bangsawan setelah mencari informasi. Dia sakit hati banget ketika tahu pria itu dan anaknya jatuh ke sungai. Namun Caipong percaya bahwa roh anaknya telah diselamatkan. Setelah pulang, Caipong telah kabari hal ini kepada keluarganya. Selirnya berpura-pura sakit hati. Dia mau Caipong berhenti pencarian. Aku akan tidak menyerah sampai aku menemui mayatnya. Aku percaya bahwa anakku masih hidup. Selirnya marah banget. Dia tanya Tuhan, kenapa dia tidak bisa hamil? Pembantu tak bisa tahan lagi. Dia saran selir harus melakukan hal yang baik. Hanya dengan begitu dia dapat mengumpulkan kebajikan untuk anaknya. Dia marah banget sehingga dia tendang pembantu. Dia juga bilang dia tidak percaya bahwa orang baik hati akan dibayar kembali. Karena mau hamil, dia telah memberikan Caipong gelas minuman yang berobat. Waktu berlalu. Anak istri kedua telah berumur 10 tahun. Namun istri ketiga masih belum hamil. Dia merasa tidak puas. Dia sering memberikan makanan ringan kepada anak istri kedua ketika dia sedang belajar. Istri kedua merasa kurang puas namun dia tidak membandingkan dengannya. Pada sesuatu hari, anaknya mau menerbangkan layang dengan ayah. Namun Caipong sedang sibuk, dia harus keluar untuk bisnis. Anaknya kecewa banget, dia hanya bisa keluar dengan pembantu. Namun baru aja sampai pintu, dia dengar informasi penting dari ayahnya. Polisi telah menemui anak yang hilangnya.
Anak ini telah dimanjakan sejak kecil sehingga dia mulai cemburu. Istri ketiga menambahkan bahan bakar ke api. Dia mengatakan dengan anak bahwa kalau dia mau dicintai ayahnya, dia harus membuat ayahnya tahu bahwa dia sedang marah. Dia segera merobek layang-layang. Iya, benar. Lihat anak begitu. Pembantu tahu dia mau membuat anak menjadi manja. Namun anak itu tidak tahu. Dia bilang dia tahu ayahnya telah menemui anak yang hilang. Atas kesempatan ini, istri ketiga mengatakan, orang yang Cepong paling cinta adalah anak itu. Setelah itu, dia berpura-pura menunjukkan belas kasihan. Anak ini marah banget. Istri ketiga senang banget ketika rencananya sukses. Dia mau anak istri kedua menjadi cemburu. Kalau begitu, Cepong akan hanya cinta anak yang dia melahirkan. Namun pembantu tanya kapan dia punya anak. Dia segera ke toko obat. Dia pikir kalau pakai jenis obat yang paling bagus, dia akan hamil. Namun kata-kata dokter telah hancur mimpinya. Kamu bilang aku tidak bisa hamil. Apakah kamu berbohong? Wanita jahat ini sedang memeriksa kesehatan dengan senang hati. Dia pikir kalau dia melahirkan anak laki-laki dia akan dapat warisan properti. Namun kata-kata dokter telah hancur mimpinya. Kamu tidak bisa punya anak. Karena kamu tidak bisa hamil. Dia sakit hati banget karena rencananya dihancur. Dia tidak sedih karena tidak bisa hamil. Dia sedih karena dia tidak bisa dapat properti besar. Namun dia tidak menyerah. Jadi dia telah memutuskan. Kalau obatmu tidak membantuku hamil, kamu harus membuat Cepong mematuhiku. Setelah pulang, dia segera memasak obat yang diberikan. Inilah obat dibuat dari 5 jenis racun. Setelah obat sampai darah, bukan hanya tubuh Cepong sakit, tetapi juga membuat pikirannya gila, lalu Cepong akan mematuhinya. Hanya itu aja. Dia segera memberikan Cepong racun. Melihat Cepong minum, wanita jahat ini tersenyum. Beberapa menit kemudian, Cepong merasa pusing. Istri kedua telah menelpon dokter. Dia takut rencananya akan dikena jadi dia telah mencegah. Dia bilang karena Cepong sibuk untuk mencari anaknya jadi dia lelah aja. Cepong juga merasa dia benar. Rencananya sukses, dia senang banget. Dia saran Cepong berhenti mencari anak. Cepong menutup mulutnya. Pada saat ini, sebuah bunga masuk rumah. Istri kedua bilang inilah pertanda baik. Cepong pikir dia akan menemui anaknya. Pada saat itu, anak ini sedang diintimidasi. Untunglah, anak perempuan yang tinggal di samping datang tepat waktu. Dia bilang dia akan beritahu orang dewasa agar menakutkan anak-anak. Sebagai ucapan terima kasih, dia telah tangkap udang untuk anak perempuan. Dia juga mengucapkan terima kasih karena dia telah menjadi teman pertamanya. Namun anak perempuan baru aja pergi, dia telah ganti sikap. Bodoh. Siapa mau berteman denganmu? Anak lelaki sekali lagi tangkap udang. Waktu berlalu. Anak itu telah menjadi pria. Dia memberikan ibunya udang. Setengah jumlah udang dia menjual agar dapat uang memperbaiki rumah. Pada sesuatu hari, ayahnya ambil uang itu agar membeli anggur. Ibunya mau mengembali. Namun dia takut suaminya akan mengatakan identitas asli Cok. Sehingga dia hanya bisa biarkan suaminya ambil jumlah uang itu. Namun Cok pintar banget, dia tahu dia bukan anak kandung ayahnya. Ibunya mengambil kalung yang Cok pakai sejak kecil. Ternyata, Cok adalah anak hilang Cepong. Sesuatu hari, Cepong datang provinsi yang Cok sedang tinggal untuk memuja Buddha. Dia tanya biksu, kapan dia bisa bertemu dengan anak yang hilangnya? Biksu jawab bahwa keduanya akan bertemu lagi. Ketika dia mau pergi, angin meniup topi Cepong. Dia bilang dia akan ambil sendiri. Mungkin karena kebaikannya telah membuat mimpinya menjadi nyata. Cepong tiba-tiba berhenti. Cok telah melihatnya.